Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Solika dari PMR Madya SMP Negeri 1 Ambal. Saya akan menjelaskan tentang kerjasama. Kerjasama adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan melatih berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi, menumbuhkan rasa percaya diri, saling memahami individu dalam kelompok. Manfaat kerjasama: kita bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih cepat, bekerja yang berat menjadi ringan, kita bisa lebih akrab dengan teman. Faktor pendukung kerjasama: masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelebihannya, sama-sama paham tujuan kerjasama, saling terbuka, berlatih menjadi koordinator. Faktor penghambat: tidak bertanggung jawab, mau menang sendiri atau egois, curiga atau suka mencurigai, tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Contoh kerjasama yang baik: satu, di rumah, membersihkan rumah bersama, membantu ibu memasak, adik dan kakak bekerja sama membersihkan dan merapikan kamar, membantu mengepel dan menjemur pakaian, tiap anggota keluarga mencuci piring sendiri setelah selesai makan. 2. Di sekolah, membersihkan ruang kelas dengan regu piket, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, diskusi untuk memecahkan suatu masalah, mematuhi tata tertib sekolah, membantu teman yang kesulitan belajar. C. Di masyarakat, ikut kegiatan ronda malam, ikut dalam kerja bakti, bakti sosial, renovasi rumah warga atau gardu ronda, ikut dalam reboisasi desa, dan penggalangan dana bencana alam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Jadi dari PMR Madya SMP Negeri 1 Ambal. Di video kali ini kita akan membahas kerjasama. Kerjasama adalah bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya melatih berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi, menumbuhkan rasa percaya diri, saling memahami individu dalam kelompok. Manfaat kerjasama: kita bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih cepat, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan, kita bisa lebih akrab dengan teman. Faktor pendukungnya: 1. Masing-masing pihak menghargai kekeluargaan dan kelebihannya. 2. Sama-sama paham tujuan kerjasama. 3. Saling terbuka. 4. Berlatih menjadi koordinator. Faktor penghambat: tidak bertanggung jawab, mau menang sendiri atau egois. 3. Curiga dan suka mencurigai. 4. Tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Contoh kerjasama: kerjasama di rumah, membersihkan rumah bersama, membantu ibu memasak. Contoh di sekolah, membersihkan ruang kelas dengan regu piket, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Contoh di masyarakat, ikut kegiatan ronda malam dan ikut dalam kerja bakti. Saja materi kerjasama dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azhar Ramadhani dari unit PMR Madya SMP Negeri 1 Ambal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya untuk melatih berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi, menumbuhkan rasa percaya diri, saling memahami individu dalam kelompok. Manfaat kerjasama: 1. Kita bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih cepat. 2. Pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. 3. Kita bisa lebih akrab dengan teman. Faktor pendukung kerjasama: masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelebihannya, sama-sama paham tujuan bersama, saling terbuka, berlatih menjadi koordinator. Faktor penghambat: tidak bertanggung jawab, mau menang sendiri atau egois, curiga atau suka mencurigai, tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Contoh kerjasama yang baik: 1. Di rumah, membersihkan rumah bersama, membantu ibu memasak, adik dan kakak bekerja sama membersihkan merapihkan kamar, membantu mengepel dan menjemur pakaian,
Tiap anggota keluarga mencuci piring sendiri setelah selesai makan. Yang kedua, di sekolah, membersihkan ruang kelas dengan regu piket. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Mematuhi tata tertib sekolah. Membantu teman yang kesulitan belajar. Dan yang terakhir, di masyarakat, ikut kegiatan ronda malam. Ikut dalam kerja bakti. Bakti sosial, renovasi rumah warga atau gardu ronda. Ikut dalam reboisasi desa dan penggalangan dana bencana alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Irfangi dari PMR Madya SMP Negeri 1 Ambal. Kali ini kita akan menjelaskan tentang kerjasama. Apa sih itu kerjasama? Kerjasama adalah beberapa atau bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah 1. Melatih berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. 2. Mengembangkan kemampuan bersosialisasi dalam berkomunikasi. 3. Menumbuhkan rasa percaya diri. 4. Saling memahami individu dalam kelompok. Manfaat kerjasama antara lain: 1. Kita bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih cepat. 2. Pekerjaan yang berat jadi ringan. 3. Kita bisa lebih akrab dengan teman. Faktor pendukung kerjasama antara lain: 1. Masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelompok. 2. Sama-sama paham tujuan kerjasama. 3. Saling terbuka. 4. Berlatih menjadi koordinator. Faktor penghambatnya adalah: 1. Tidak bertanggung jawab. 2. Mau menang sendiri atau egois. 3. Curiga atau suka mencurigai. 4. Tidak membedakan antara kerjasama dengan yang sama-sama kerja. Contoh kerjasama yang baik adalah: 1. Di rumah, membersihkan rumah bersama, membantu ibu memasak, adik dan kakak bekerja saat membersihkan ruang atau lingkungan rumah, dan merapikan kamar, membantu mengepel atau menjemur pakaian. Di sekolah, yang pertama: 1. Membersihkan ruang kelas dengan regu piket. 2. Gotong royong atau membersihkan lingkungan sekolah. 3. Diskusi untuk memecahkan suatu masalah. 4. Mematuhi tata tertib sekolah. 5. Membantu teman-teman yang kesulitan dalam belajar. Di masyarakat, antara lain: 1. Kegiatan ronda malam, ikut dalam bekerja bakti atau bakti sosial. 2. Renovasi rumah warga, gardu roda, ikut dalam mereboisasi desa. 3. Penggalangan dan bencana alam. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Arif Maulana dari PMR Madya SMP Negeri 1 Ambal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tentang materi tentang kerjasama. Kerjasama adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan: 1. Melatih berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. 2. Mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi. 3. Menumbuhkan rasa percaya diri. 4. Saling memahami individu dan dalam kelompok. Manfaat kerjasama: 1. Kita bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih cepat. 2. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. 3. Kita bisa lebih akrab dengan teman. Faktor pendukung kerjasama: 1. Masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelebihan. 2. Sama-sama paham tujuan kerjasama. 3. Saling terbuka. 4. Berlatih menjadi koordinator. Faktor penghambat: tidak bertanggung jawab, mau menang sendiri atau egois, curiga atau suka mencurigai, tidak
tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Contoh kerjasama yang baik. 1. Di rumah, membersihkan rumah bersama, membantu ibu memasak. Di sekolah, membersihkan ruang kelas dengan buku piket, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Di masyarakat, ikut kegiatan ronda malam, ikut dalam kerja bakti sosial, renovasi rumah warga atau gardu ronda. Sekian dari saya, mohon maaf apa ada kekurangan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gisela Dwi Rahmawati dari PMR Madya SMP Negeri 1 Ambal. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama. Kerjasama adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kerjasama adalah 1. Melatih berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. 2. Mengembangkan kemampuan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. 3. Menumbuhkan rasa percaya diri. 4. Saling memahami individu dalam kelompok. Manfaat kerjasama. 1. Kita bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih cepat. 2. Pekerjaan yang berat jadi ringan. 3. Kita bisa lebih akrab dengan teman. Faktor pendukung bekerja sama. 1. Masing-masing pihak menghargai kelebihan dan kekurangannya. 2. Sama-sama paham tujuan bersama. 3. Saling terbuka. 4. Berlatih menjadi koordinator. Faktor penghambat. 1. Tidak bertanggung jawab. 2. Mau menang sendiri. 3. Curiga atau suka mencurigai. 4. Tidak bisa membedakan antara bekerja sama dengan sama-sama kerja. Contoh kerjasama yang baik. A. Di rumah, membersihkan rumah bersama, membantu ibu memasak. Adik dan kakak membersihkan dan merapikan kamar, membantu mengepel dan menjemur pakaian. Tiap anggota keluarga mencuci piring sendiri setelah selesai makan. B. Di sekolah, membersihkan ruang kelas dengan regu piket, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, diskusi untuk memecahkan suatu masalah, mematuhi tata tertib sekolah. C. Di masyarakat, ikut kegiatan gotong royong, ikut dalam bekerja bakti sosial, renovasi rumah warga atau ronda malam, ikut dalam reboisasi desa, penggalangan dana bencana alam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.